Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Tahan ijazah, potong gaji, Diana pengusaha songong versus 1000 pejabat berebut narsis. Jadi tentu ini juga bisa dipertanyakan, pabrik yang dimiliki oleh Diana ini seperti pabrik suku cadang rasa Orde Baru. Tak banyak begitu ya. Diana versus negara, siapa yang lebih kacau? Jadi sebuah kisah klasik ini dari Surabaya yang rasanya seperti potongan sinetron distopia. Seorang bos pabrik suku cadang, Diana, dituduh menahan ijazah karyawan, memotong gaji kalau sholat Jumatnya kelamaan, dan sekarang malah dikerubuti para pejabat yang mendadak jadi pahlawan rakyat. Tapi tunggu dulu, apakah ini murni perjuangan hak buruh? Atau panggung dadakan untuk pencitraan menjelang tahun politik yang akan kita jelang mungkin diawali tahun depan? Mari kita kupas satu persatu. Tentu dari mulai gaya manajerial ala kolonial sampai gaya pejabat yang haus spotlight. Di sini semua kita bahas dengan senyum getir dan tawa lirih. Kisah inspiratif seorang wanita tangguh yang menahan ijazah karyawan, memotong gaji karena sholat Jumat kelamaan, dan mungkin sebentar lagi akan daftar ISO 9001 bidang perbudakan modern. Namanya Ibu Diana, tempat Surabaya, status viral. Dan seperti biasa kalau sudah viral maka para pejabat kita ikut nyemplung masuk gitu. Seperti anak-anak rebutan kue ulang tahun di acara 17-an RT. Satu pegawai tertindas, 1000 pejabat berebut narsis. Tapi memang yang dilakukan Ibu Diana ini miris sekali. Sudah menahan ijazah, tidak mengakui, tidak tahu ada di mana, bahkan hubungan kerja antara dia dengan pegawainya pun nggak jelas. Nggak ada hitam di atas putih. Bahkan ketika ada pegawainya yang mau sholat Jumat lebih dari 20 menit, potong 20.000 kalau tidak salah. Ngeri kali ini barang ya. Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji kalau nggak salah ya, disebut penipu oleh Ibu Diana ini ketika Bapak Wakil Wali Kota ini sidak untuk mempertanyakan ijazah yang ditahan. Coba kita lihat dulu kronologinya. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mat. Siapa saya nggak kenal, sorry. Ada Bapak Wakil Wali Kota. Luar biasa ya. Ini perusahaan apa namanya nih? CV Sentosa Sil, Pak. Halo, saya Wakil Wali Kota Surabaya. Bapak Sentosa Sil ya, Pak Andi ya? Saya ini ke tempat perusahaan Bapak ini. Tolong dibukain dong. Orangnya kan ada nih di tempat ini. Orang yang lain. Bapak ini dijak ngomong, ada keperluan apa, tolong dibuka dulu toh, kita tamu. Bu. Halo. Halo ya. Ini Wakil Wali Kota, Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Hah? Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Hah? Sampean penipuan. Wah. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mat. Siapa saya nggak kenal, sorry. Kamu ada di perusahaan? Perusahaan PT Sentosa Sil CV Sentosa Sil. yang menahan ijazahnya siapa Villa namanya? Andiani. Villa.
setiap ada pemeriksaan dari desa pun mereka tertutup. Ya, luar biasa ya. Bisa kena pasal itu, disangkakan pasal 27A katanya. Nah, ijazah pegawainya ditahan oleh perusahaan. Kalau ijazah Jokowi ditahan oleh siapa ya? Jadi mari kita coba simak dulu kronologinya ya. Ini memang dandanannya juga suka agak-agak unik ini Ibu Diana ini ya. Bahkan sekarang sudah ada spanduk tangkap dan penjarakan pemilik CV Sentosa Sil yang telah menghina Wakil Wali Kota Surabaya. Sosok nama lengkapnya Jan Hwa Diana, pemilik UD Sentosa Sil dikecam warganet sebab sebagai pengusaha dia dituding pengusaha yang keji. Selain menahan ijazah para karyawan, ia juga membayar gaji pekerja di bawah upah minimum kota. Kemudian ia memberlakukan denda 150.000 jika karyawan tidak bekerja 1 hari. Bukan nggak dapat gaji, denda. Gila ini. Romusa kali. Lalu yang membuat warganet meradang, Jan Huadiana juga memberlakukan denda bagi karyawan yang melaksanakan sholat Jumat. Mereka yang sholat lebih dari 20 menit akan kena denda. Wow. Ini kan tergantung khotibnya. Kalau ceramahnya saja sudah 20 menit, ya pasti telat. Itu belum sholatnya gitu. Bisa 25-30 menit. Ngeri, ini kita ada di negara apa ini ya? Pelanggaran itu kena denda ketika sholat Jumat itu hanya dikasih waktu 20 menit. Ketika lebih dari itu, ya kena denda, kata kuasa hukum karyawan Edi Kuncoro. Berdasarkan informasi yang dihimpun, denda tersebut berupa uang dengan nominal variatif mulai dari 20.000. Ada yang kena 30.000 tergantung telatnya. Apa yang ada yang sengaja gitu ya. Setelah sholat Jumat kemudian jalan-jalan dulu kemana gitu ya. Dan selama pemeriksaan dia juga menahan katanya 31 ijazah. Tapi tidak diakui. Nah, ini yang mengerikan ya. Coba kita lihat dalam bentuk video. Oke, kita lihat video-videonya ya. Ini yang kemudian kejadiannya minta maaf. Dia sempat minta maaf ke Wakil Wali Kota. Coba kita saksikan. Oh, siang, monggo silakan. Duduk. Mas, duduk sini. Monggo. Duduk. Kita ini salah paham. Bukan saya tuh nggak kenal orang kedua di Surabaya. Saya tuh taunya Bapak itu kan kadang-kadang saya buka TikTok, saya singgah. Saya sering lihat podcastnya. Lihat ya. Saya yang lihat. Terus saya bilang, oh orang ini kok baik ya, belani orang-orang. Saya bener-bener nggak menyangka loh. Kalau ditelepon Pak Wawali gitu kita itu nggak nyangka. Nomor 2 nelpon saya. Saya tuh ngomong penipuan itu sama suami. Penipuan. Saya tuh noleh sama suami. Cuma mungkin Pak Muci nanggepinnya di telepon. Kan kita nggak video call ya? Iya, nggak video call. Nggak video call. Jadi saya tuh sering lihat podcastnya Bapak. Waduh, aku kok bangga gitu loh sama Pak Muci. Jadi bukan saya nggak kenal. Salah Pak. Jadi begini Bu, Bu Diana ya. Bu Diana sama Pak Adianto ya. Ini kan sudah menjadi suatu konsumsi nasional ini. Permintaan maaf itu bukan kepada saya saja, sampaikan kepada warga Surabaya, sampaikan kepada seluruh warga Indonesia dengan tulus, ya toh. Jangan karena terpaksa untuk datang ke sini. Di agama saya pun kalau orang sudah mengakui kesalahannya, maka kita juga wajib untuk memaafkan. Saya terjun ke lapangan pun itu atas dasar suatu laporan. Tidak mungkin saya mencari pencitraan ujuk-ujuk sana untuk disetting, enggak. Karena semua itu dasarnya laporan. Yang kedua, Ibu juga harus kooperatif. Kalau misalnya ada panggilan dari Dinasker atau dinas-dinas yang lainnya, beberapa kali panggilan ke perusahaan Ibu tidak datang gitu loh. Kita ada buktinya. Yang dituju alamat perusahaan dan nama perusahaannya itu bukan milik suami saya. Miliknya siapa? Nah itu saya nggak bisa ngomong. Loh, masuk miliknya demi Saya sudah kali ini dibilangi salah alamat, salah, jangan. Saya sekali lagi minta maaf kalau memang itu benar Pak Armuji. Di sini kan memediasi, maksudnya untuk menyelesaikan masalah saya dan laporan saya itu saya cabut.
Oke. Kalau soal permintaan maaf mungkin oke, tapi nanti proses hukum yang timbul, ya kita akan hormati proses hukum yang akan ada. Ya, minta maaf tapi kekeh tidak mengakui, bahkan disangka sebutnya salah alamat. Mulai tampak kesongongannya makin berjalan di video berikutnya, nanti lihat makin songong ini kelihatan. Coba kita lihat kronologi berikutnya ketika didatangi oleh Noel. Yang menarik adalah jasnya ini. Jasnya keren sekali ini, Wakil Menteri Tenaga Kerja ini. Ada 4 bintang di sini. Apa itu ya? Oke, kita lihat videonya. Jangan berpikirnya kita datang ini meras atau preman, enggak Bu ya. Enggak, di sini ada penegak hukum, ada polisi dan sebagainya. Luar biasa ini. Bapak memang benar kayak Pak Mawali. Ya, tadi Ibu bilang kita bicara negara hukum, ya kita tahu, oh kita negara kok. Saya kan wakil negara, ini wakil negara. Motor kita tuh pakai tapi dulu. Jangan yang lain jangan masuk. Belum jangan masuk, enggak. Kalau kita penegara yang masuk. Oh, boleh Bapak boleh. Ya nggak bisa masuk semua. Kita tanggung jawab untuk kita kok. Emang mereka preman semua yang datang. Nah, ini detik-detik masuk ke ruangan. Yang kemudian Noel marah-marah sampai gebrak meja. Cuman tentu pertanyaannya itu marah beneran apa marah pencitraan itu ya? Ibu nggak boleh menilai itu. Kecuali beliau keras, beliau apa? Ah ini ngawur nih. Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Bu, Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Kok, Pak, saya jadi takut loh. Kok takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Pak, tapi saya jangan dibentak Kenapa? dong. Iya. Bukan, aneh. Kok ini nyerang ke sini? Ini ke sini gimana sih? Jasanya di mana sih, Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Dek, kamu inget ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum, ya? Kamu tahu itu ya? Iya, Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri, iya, Pak. ya? Di sini ada Pak Wadir, Ada Kapolres Pak Wadir kan Krimsus, Wadir Pak Krim, Krimsus sama Pak Kapolres, ada Pak Wali, Pak Wali di sini, Kepala Dinas, Pengawal dan semuanya, DPRD, anggota Dewan. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Justru berarti Diperas. Pak Vero, Tidak, kita nggak meras, kita nggak ada tidak Boleh kekerasan. juga. Ini kan hanya harapan kita Mbak Iya. Vero bisa kooperatif. Karena Mbak Vero tidak mau menjawab, kami anggap tidak kooperatif. Maka Pak Wamen juga pasti akan iya, luar biasa ya. Seberani itu dihadapi oleh Wamen sekalipun tetap saja dia berkilah terus ya. Memang mungkin ada proses yang dia berani mengatakan saya tidak tahu gitu. Mungkin ngelamarnya ke pihak mana, nah pihak mananya itu yang menahan ijazah. Jadi dia sendiri tidak langsung berhubungan. Akhirnya dia bisa lepas tangan. Mungkin begitu ya.